mahasiswa PPG B1 tahun 2023 kita akan membuat praktek video pembelajaran di kelas untuk persyaratan booking. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sudah sehat ya? Oke. Betul? Oke. Hari ini dibimbing agar kita dalam belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu. Ahmad Guntur, Albion, Almamudi, Andina, Anida, Ayunda, Dianita, Dinda, Eka, Fatma, Asna, Intan, Isabella, Jonathan, Joy, Senin, Kaila, Esa, Hasna, Hamza, Medina, Muhammad Juan, Nabila, Nadine, Nafa, Nandika, Naufal, Naila, Nesa, Oriana, Rahayu, Salsabila, Seski, Sania, Sherin, Kania, William, Zahra, lengkap ya. Pembelajaran hari ini ya, tentang akhlak. Tujuan pembelajaran diantaranya adalah satu, memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Ini malah kemarin di daerah Liken Gendong ya, ada pembunuhan satu tanding, antaranya adalah Watan fisik murni, anak SMP 1 mati, satu meninggal dunia. Dan teman-temannya sengaja mengupload di media sosial. Ini banyak kasus yang ada di daerah-daerah tentang perkelahian antar pelajar. Kemudian membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, narkoba, dan diposting di media sosial. Jadi hasil di pertemuan berapa, 3 bisa jadi. Kemudian dibuat itu PowerPoint dulu boleh, buat film pendek boleh. Nah, pembelajaran ini. Kemudian meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar. Kemudian melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras dan narkoba. Yang adalah membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial dan tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran yang ada di akhlak. Ya. Diharapkan setelah mempelajari materi akhlak ini,
kita bisa menjadi manusia yang berakhlak berkarimah, ya, bersosial yang bersih, sehingga kita tidak mengalami ataupun kita tidak pernah yang namanya berkelahi, kemudian tidak pernah mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Sebelum pembelajaran, saya bertanya dulu pada kalian yang bisa jawab, walaupun mungkin nggak pakai dalil, langsung saja angkat jari, angkat tangannya. Mengapa perkelahian dilarang oleh agama? Pakai rasional saja. Mengapa perkelahian dilarang oleh agama? Ya, merusak tali persaudaraan. Kemudian mengapa minuman keras dilarang oleh agama? Bisa merusak kesehatan tubuh kita. Merusak kesehatan tubuh kita, bahkan merusak persaudaraan. Ini yang biasa. Ternyata dalam minuman keras itu banyak orang yang emosi, orang yang rajin mengkonsumsi minuman keras emosinya, sehingga tidak hanya merusak diri sendiri saja, namun merusak semua orang. Bahkan di jalan penakalan remaja, ya, di kasus di televisi, di YouTube, di luar malam semua aja bawa pedang, bawa koyon, itu bisa jadi akibatnya karena dia sedang minum. Tidak semata-mata. Kalau sadar, insya Allah ya tak hukum juga lah. Belum bikin dosa saja, mungkin juga tak kena hukum di penjara. Ini artinya kalau orang sudah tidak takut dengan dosa, tidak takut dengan aturan-aturan masyarakat, repotnya seperti itu. Kemudian, kira-kira menurut kalian bagaimana cara menghindari minuman keras? Yang lain? Selain yang sudah, bagaimana menghindari minuman keras? Sepatu ya, sepatu ya dulu masyarakat teh jembur. Bagaimana menghindari minuman keras, narkoba? Karena banyak ya, pelajar dan pelajar banyak. Bahkan kemarin-kemarin saya mendengar informasi, ya, itu ada anak remaja. Anak sekolah, kebetulan pas anak sekolah terciduk, dia sebagai kurir narkoba, yang satu didenda 60 juta, yang satu didenda 15 juta. Ada sebagian wilayah dalam pantauan kepolisian. Nah, ini khawatirnya masuk ke anak-anak sekolah, khawatirnya ya, karena secara keuangan menjanjikan menjual sekian hasilnya sekian, menjual sekian hasil sekian. Nah, itu perlu diantisipasi. Jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai kita ya gara-gara uang kemudian kita menjadi pengedar ataupun kurir. Ya, bagaimana cara menghindari minuman keras? Menjaga pergaulan dengan orang-orang yang mengkonsumsi, agar kita jangan sampai bergaul boleh, tapi kita jangan tidak bergaul dengan orang yang mengkonsumsi. Kan tidak harus ikut ya, hanya bergaul karena mungkin teman akrab, tapi kan tidak harus ikut minum, tidak harus ikut mengkonsumsi. Yang bagaimana dengan teman akrab itu berpisah ya sulit lah, teman akrab kita. Kemudian apa akibat mengkonsumsi minuman keras? Dari kesehatan tadi, dari kesehatan saja sudah merusak. Maka pengalaman bagi orang-orang tertentu yang mengkonsumsi biasanya jamu. Katanya, loh mas kok jenengan rajin sekali jamu kulit? Iya, kalau enggak jamu kulit cepat jebol usus saya. Artinya mereka sudah mengakui efeknya minuman keras, cuma karena keadaan senang, dia memakai ramuan Jawa tertentu untuk katanya tidak ya, supaya tidak mudah khususnya cepat rusak.
Mereka sudah sadar bahwa itu mengganggu kami sadar. Ya. Kemudian hari ini kita berdiskusi sebagai menjadi 6 kelompok biar mudah. Saya turun absen saja. Nanti kalau yang Indonesia, ngomong itu boleh ya. Ini kelompok 1 sebelah sini, absen 1, tadi ini 3 ya. Dan nulis 3 ya. Kelompok 1 sebelah sini, absen 1 sampai 6. Kelompok 2 di sini ya. Absen 7 sampai 12. Kelompok 3 belakang lah. Nih ya. Absen 13 sampai 18. Nih. 13 sampai 18. Kelompok 4 absen 19 sampai 24. Sebelah sini. Kelompok 5 25 sampai 30 di belakangnya. Kelompok 6 sebelah utara, absen 30 sampai 36. Situasinya di sana ya. Silakan materi diskusi dipelajari bersama. Kemudian salah satu dari kalian nanti membacakan hasil diskusi.
Cukup ya. Kelompok 1 salah satu mewakili untuk membacakan diskusinya sambil berdiri. Dan kelompok yang lain barangkali ada pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan. Silakan Mas, berdiri Mas. Suaranya lantang biar kelompok yang lain bisa mendengar. Di situ cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya Guru Teresa, perwakilan dari kelompok 1 akan membaca materi diskusi kali ini. Yang pertama ada perkalian pelajaran partisipasi yaitu 1. Delikuensi situasional, yakni perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Dan 2. Delikuensi sistematik, yakni para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Info nomor 2, faktor penting adanya perkelahian pelajar antara lain 1. Rational phase, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu. 2. Social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Yang ketiga ada strife, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. 4. Differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Yang kelima ada labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa atau puncak sebagai pelajar yang nakal. Yang pertama dari saya mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, dilanjutkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Bunga Prameswari. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan materi diskusi hari ini. Yang pertama adalah ikhtiar mencegah perilaku menyimpang. Berikut ini beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu 1. Beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya sehingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang diinginkan, serta wujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan tentram. 2. Wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, hubungan antar keluarga berjalan baik, jaga betul keutuhan dan ketentraman di antara keluarga. 3. Setiap anak itu unik, bahkan yang lahir kembar sekalipun. Karena itu jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak meski dengan saudaranya sendiri. Justru itu menjadi pemicu iri hati. 4. Di samping faktor keluarga, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan sekolah memiliki pengaruh yang besar. 5. Bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. 6. Pentingnya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas pelajar atau anak baik di lingkup sekolah, misalnya OSIS. 7. Melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat dan bakat masing-masing. Yang kedua adalah mengenai penanganan pelajar yang menyimpang. Penanganan terhadap pelajar yang menyimpang dapat diantaranya yaitu 1. Kepercayaan. Sang pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantunya seperti wali kelas, guru PP, dan guru agama. Yang kedua, pemurnian hati. Pelajar itu sudah percaya bahwa penanganan ini tidak bersyarat. Buat pelajar atau remaja, urusan membantu yang membantu saja, tidak perlu ditambahi. 3. Kemampuan mengerti dan menghayati atau empati. Perasaan pelajar atau remaja disebabkan posisi yang berbeda antara anak atau pelajar dengan orang dewasa atau orang tua dan guru. 4. Kejujuran ini penting dilakukan karena sang pelajar ingin keterbukaan. 5. Mengembangkan persepsi diri sendiri. Pelajar itu akan memandang persoalan dari sudut pandangnya sendiri, terlepas dari kenyataan yang ada. Sang pelajar akan bereaksi sesuai sudut pandangnya sendiri. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, dilanjutkan kelompok 3. Baik, saya perwakilan kelompok 3 dengan topik menjauhi perkelahian pelajar, minuman keras atau miras dan narkoba, serta temanya pengertian minuman keras dan mengidentifikasi hukum tajwid Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Baik, di sini saya akan membacakan ayatnya.
yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Inna yuristu si syaitanu ayyuki bainakumul adawata wal bagda fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa ani solidi fahal antum muntahun. Kemudian bacaan tajwidnya yaitu di ayat 90 ada walangan satu, ada nun mati bertemu dengan short yaitu ikhfa hakiki. Kemudian ada ritsum, ada salah satu huruf qalqalah bertanda baca sukun yaitu qalqalah sukro. Kemudian ada min amali, ada nun mati bertemu dengan ain yaitu idhar halqi. Kemudian ada fajtani buhu, itu ada salah satu huruf qalqalah bertanda baca sukun disebut qalqalah sukro. Kemudian ayat 91 ada angyuki, yaitu ada nun mati bertemu dengan ya, dibaca ikhom bigunah. Kemudian ada ngandi, ada nun mati bertemu dengan dal, yaitu ikhfa hakiki. Kemudian ada antum, nun mati bertemu dengan ta, dibaca ikhfa hakiki. Kemudian ada muntahun, nun mati bertemu dengan ta, juga dibaca ikhfa hakiki. Masih. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Oke, kita nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medina perwakilan dari kelompok 4. Topik yang saya diskusikan dengan teman-teman saya adalah menjadi perkelahian belajar, minuman keras atau miras, dan narkoba. Temanya adalah menimbulkan isi kandungan yang terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Isi kandungan Surat Al-Maidah ayat 90 adalah seluruh manusia, terutama orang beriman, diwajibkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan setan. Yang kedua, meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, serta mengundi nasi dengan panah merupakan perbuatan yang mendatangkan kerugian besar. Yang ketiga, orang-orang yang mampu meninggalkan bahkan menjauhi perbuatan demikian, maka hidupnya penuh keberuntungan serta keberkahan hidup. Kandungan Surat Al-Maidah ayat 91. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan meminum khamar, berjudi, dan segala bentuk perbuatan-perbuatan setan. Yang kedua, perbuatan-perbuatan setan yang dilakukan manusia akan memperburuk hubungan manusia kepada Allah. Yang ketiga, kunci agar selalu dekat dengan Allah adalah salah satunya dengan menghindari dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang demikian. Demikian yang saya sampaikan. Bila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Jika tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Smuti. Di sini saya akan mewakili teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami dengan tema narkoba ditinjau dari Islam dan narkoba ditinjau dari hukum Indonesia. Narkoba ditinjau dari Islam, yaitu khamar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Pengertian yang lain adalah segala jenis apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Itulah sebabnya segala jenis narkoba termasuk makna dari khamar. Hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah, yaitu kullu musyrikin hamrun wa kullu musyrikin hamarun, yang artinya setiap pemabukan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Hadis riwayat Abu Daud. Begitu juga jenis-jenis obatan psikotropika dan narkotika, meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan. Sebab dampak negatifnya sangat buruk sekali, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda maupun kepribadian bagi semua. Sebab itu, khamar menurut istilah Al-Quran disebut rich.
atau perilaku yang sangat buruk, jijik, kotor, bahkan najis. Yang selanjutnya adalah narkoba ditinjau dari hukum Indonesia. Pengertian narkoba adalah singkatan dari nar, yaitu narkoba, ko, psikotropika, dan ba, yaitu bahan-bahan adiktif, misalnya alkohol, rokok, kopi, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengertian narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang ketiga yaitu pengertian psikotropika, adalah zat atau obat yang baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania dari Media Jepang. Perwakilan dari kelompok 6 akan menginvestigasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian dan jenis narkoba serta langkah-langkah supaya tidak dikonsumsi narkoba. Narkoba adalah singkatan dari nar, narkoba, psikotropika, dan barang-barang adiktif seperti alkohol, rokok, kopi, dan lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup menyebabkan kejiwaan serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan beresiko ini menggunakannya secara terus-menerus. Berikut langkah-langkah supaya tidak mengkonsumsi narkoba. Pertama, menolak ajakan teman, mengelola stres dengan baik, hindari minum alkohol, minta bantuan pakar, kaji setiap faktor risiko, tingkatkan percaya diri, meditasi dan relax, olahraga rutin, kenali risiko dan efek samping narkoba. Sekian dari saya, ada pertanyaan? Jika tidak, wassalamualaikum. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Simpulkan nomor 1 ya, perkelahian antar pelajar diantaranya karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berbeda pacar kalau di jalan tersaingi dalam motoran kecepatan tiba-tiba balap akhirnya terjadi perkelahian. Atau bisa jadi karena geng, kelompok, geng motor, kelompok, nah, tidak punya masalah dengan seorang, cuma temannya punya masalah, akhirnya dia maka siap dulu mulai ini masuk karena faktor ya geng ataupun kelompok atau apapun. Kemudian faktor penting adanya perkelahian antar pelajar. Adanya perkelahian pelajar disebabkan karena individu itu senang gitu, ya, senang berkelahi. Kayaknya kalau belum berkelahi kayaknya pun puas, gitu. Ada dari onar. Kemudian adanya perkelahian antar pelajar disebabkan karena faktor lingkungan, ya, faktor komunitas, ya, masa rajin berkelahi, ya kita sedikit banyak pasti kan minimal yang handle. Minimal berani walaupun dalam prakteknya nggak tahu berani apa kita, tapi kan karena kebawa sama teman ya berani lah kalah urusan belakang kan. Kemudian adanya perkelahian antar pelajar disebabkan karena faktor tekanan yang besar dari masyarakat, ya, masyarakat sebagian ada salah satu masyarakat dibunuh karena faktor mungkin mencuri karena faktor yang lain, akhirnya dia tidak terima kan sebagai teman-teman tetangganya dia yuk makan
Nah, tekanan karena lingkungan bisa jadi, wah itu tetangga kita dibunuh, baik kita ikut denda, hutang nyawa dibayar, nyawa katanya mereka. Ya. Kemudian perkelahian pelajar disebabkan karena salah pergaulan, ya. Orang-orang yang suka di jalan, yang suka pergaulan bila-bila saja. Kemudian padanya perkelahian disebabkan karena mereka terbiasa dicap sebagai pelajar yang dendam, jadi sudah pengen tobat, terus kadang jelek lamanya, bersindir-sindir terus, akhirnya juga terus pengen tobat, kok ternyata diukir-ukir terus ya. Oke. Dari diskusi-diskusi yang ada ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, pertanyaan saya, apakah bisa dibagi materi yang sudah didiskusikan? Bisa. Adakah materi yang sulit? Belum ada ya? Semoga tidak ada yang sulit. Amin ya. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah membahas tentang hikmah ataupun ya hikmah manfaat menghindari perkelahian antar pelajar, kemudian minuman keras dan ya, sudah selesai, kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.